Hai semua, boleh dengar? Oke, thank you. Oke, saya mulakan lagi dari tadi. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Hai Devri, hai Josh, hai Danny, hai Brian, hai Joesh. Semua baik? Dah sedia nak belajar? Baik, saya pun baik. Oke, sebelum saya mula, seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum saya sambungkan, skrin boleh nampakkan dia terang? Skrin terang, suara saya terang? Kalau nampak dan terang, suara saya terang, tolong type dalam chat box. Oke ya, boleh ya? Semua boleh dengar? Oke, bagus. Terima kasih Devri, Denny, Josh. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini. Hai Rofikur. Hai dari Indonesia. Saya sini dari Singapura. Sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi mesti faham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signal untuk membeli atau menjual forex lah. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Okey, semua okey? Semua jelas? Jelas ah? Semua jelas ah? Boleh faham ah? Okey, terima kasih. Kalau semua dah faham, kita sambungkan. Okey, yang paling penting harap semua yang hadir di sini tahu sudahlah topik webinar kita hari ini. Mestilah sudah nampak di website IC Market kan? Semua dah tahu kan? Ada juga yang tidak tahu. Oh, bukan tidak tahu, tidak faham topiknya. Oke, yang tidak tahu atau faham itu, hari ini kita akan bermula dengan siri Fibonacci kita yang akan dipisahkan kepada 4 bahagian. Bahagian hari inilah adalah Fibonacci retracement. Kita akan mulakan dengan pengenalan kepada Fibonacci retracement. Lepas itu, tahap Fibonacci retracement yang penting, struktur pasaran yang ideal, sesi Q&A, dan akhirnya kita akan buat sesi perlatihan lah dengan live charts di TradingView supaya kita boleh buat aplikasi apa yang kita belajar hari ini lah. Jadi harap semua yang hadir boleh bawa balik ilmu yang berguna dan haraplah saya boleh membantu menjawab soalan-soalan kamu. Okey? Untuk memulakan, kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, iaitu saya lah. Nama saya Kes, yang pernah hadir webinar saya mestilah tahu sudah saya punya background, tapi yang tidak tahu itu, Danny, Devi pernah hadirkan? Josh pun? NG? Ya, betul. Yang tidak pernah hadir itu, yang tidak kenal saya nama saya Kes. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih dari 300,000 US dollar dalam akaun pulangan sendirilah. Jadi
saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Ujian ini FTMO kalau trader itu telah lulus, dia boleh dapat funding lah. Funding dia beratus ribu US dollar atau dia boleh sampai sejuta US dollar. Okey, jadi kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Yang bernilai tinggi itu 2 juta US dollar ke atas lah. Okey, saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjadi portfolio kewangan pelanggan. Menjaga portfolio kewangan pelanggan. Okey, saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Okey, seperti biasa yang pernah hadir saya punya webinar sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya minta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas atau kalau saya cakap terlampau cepat atau terlampau perlahan lah. Harap semua boleh bersabar dengan saya. Okey, mari kita mulakan dengan topik kita pada hari ini. Okey, sebelum saya mula, saya mau tahu ada berapa orang di sini yang memakai Fibonacci untuk trading sendiri. Kusama, okey, NG, semua pun pakai James, Josh, Efri, okey, Jessica. Hai Santono. Okey, okey, ada juga yang hai Ahmad. Okey Ahmad. Okey, ada juga yang tidak pernah dengar apa itu Fibonacci. Okey, tapi majority di sini pakai juga lah kan? Okey, untuk yang tidak pernah dengar itu, saya mesti juga lah explain lah. Bahagian webinar ini hanya teori sahaja. Jadi mungkin susah mau faham, tapi tidak apa. Nanti bila kita membuat aplikasi pada sesi live charts, harap lebih terang lah apa macam mau pakai Fibonacci retracement ini. Okey? Okey, jadi apa itu Fibonacci retracement? Bagi trader yang kurang pengalaman atau mendengar istilah pembetulan harga Fibonacci boleh membingungkan dan menakutkan. Tapi jangan bimbang, ya sebenarnya tidak begitu membingungkan seperti yang kamu fikirlah. Jadi Fibonacci ini dia memang tool yang bagus, tapi yang paling penting kamu mesti tahu apa macam pakainya. Nanti kita boleh tunjuklah sesi live charts nanti. Yang ini memang penting sebab kalau kamu lukis Fibonacci retracement itu salah, memang kamu punya analisis salah. Dia tidak berapa terang lah, accurate. Okey, sebelum kita mempelajari asas penggunaan Fibonacci dalam forex, ini adalah foundernya. Ini dia punya founder Leonardo di Pisana. Dia dilahir di Itali sekitar tahun 1170. Ayahnya Guglielmo Bonacci. Nama dia Bonacci ya. Ingat dia punya surname Bonacci. Jadi nama Fibonacci itu dilahirkan oleh ayahnya lah. Sebab di bahasa mereka, Fi itu maksudnya anak lelaki. Jadi Fibonacci itu maksudnya anak lelaki Fibonacci lah. Jadi ya dia punya nama dari situlah, dari bapaknya. Okey, jadi Leonardo itu
Dia belajar matematik di Bugia dengan seorang guru Arab dan merantau ke Syria, Yunani dan Mesir yang membolehkan dia memperoleh pengetahuan yang luas mengenai sistem numerik dan kalkulus. Oke, jadi Fibonacci diakui sebagai orang yang memperkenalkan dunia barat kepada nisbah emas dan jujukan numerik Fibonacci dalam bukunya Liber Abaci yang diterbitkan pada tahun 1202. Perlu diambil perhatian bahawa jujukan ini telah diketahui oleh ahli matematik India sejak abad ke-6. Jadi buku ini mempopularkan jujukan numerik Arab Hindu, menjadikannya salah satu buku yang paling berpengaruh mengenai matematik pada zaman pertengahan. Okey, jadi apa itu Fibonacci sequence? Yang ini. Okey, analisis Fibonacci adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan analisis Anda saat mencuba mengidentifikasi level support dan resistance yang ada hadir saya punya webinar 3 minggu lalu. Kamu tahulah itu ada kita go through support dan resistance. Okey, jadi hal ini didasarkan pada rangkaian angka perkembangan. Angka-angka ini telah dikembangkan dan dieksplorasi oleh para ahli matematik selama beradab-adab dan dinamai menurut Leonardo dari Pisa lah, yang melakukan banyak pekerjaan untuk mempopularkan di Itali pada abad ke-13. Jadi seri nombor Fibonacci sequence ini dimulai dengan kosong, di sini tidak kosong, dan dilanjutkan dengan menjumlahkan 2 angka sebelumnya dari seri. Jadi sebagai contoh atas skrin adalah beberapa urutan pertama angka Fibonacci. Jadi dia mula 0, lepas tu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Apa macam nombor ini termuncul ialah 1 tambah 1 ialah 2, 1 tambah 2 ialah 3, 2 tambah 3 ialah 5. Jadi seterusnya lah. Ini semua dia tambah, lepas tu ini dia punya nombor. Okey. Okey, sebagai trader, kita sebenarnya tidak tertariklah dengan sejarah Fibonacci itu. Memang kita tidak interested lah. Kita hanya mesti tahu Fibonacci level atau tahap Fibonacci yang kita akan rujuk nanti berasas dari Fibonacci sequence itu. Dia memang yang ini kan semua yang kita akan belajar, dia akan keluar tahap-tahap, dia punya tahap itu muncul dari sequence ini. Itu saja yang kita mesti tahu. Yang lain tidak penting. Dia sejarah saja. Okey, jadi sebagai trader yang saya tahu, kita hanya mau tahu apa macam buat duit sajalah kan. Yang sejarah itu tidak juga interested. Okey, jadi berkenaan dengan Fibonacci ini, yang penting bagi trader adalah rasio atau tahap Fibonacci lah. Sebelum kita teruskan, kita mesti memahami Fibonacci itu ada beberapa jenis. Dia ada Fibonacci retracement, extension, expansion, Fibonacci projection, dan Fibonacci confluence. Okey, untuk sesi webinar kita pada hari ini, kita akan bincang tentang Fibonacci retracement sahajalah dan tahap-tahapnya yang penting. Sebab ini series kan. Fibonacci series dia ada 4 bahagian. Hari ini bahagian pertama lah. Okey? Okey, jadi kenapa pula kita mau pakai Fibonacci retracement ini? Okey ya, sebab Fibonacci retracement ini boleh diguna sebagai support dan resistance. Kita boleh
pakai dia untuk mencari support dan resistance dalam chart atau sokongan dan rintangan lah yang kita belajar 3 minggu lalu. Ya, boleh dipakai untuk cari trade reversal yang kita ada 2 minggu lalu kan kita punya webinar. Dia punya topik reversal, oke, atau dia punya key levels. Dia juga boleh dipakai untuk entry dan stop loss yang kita sudah bincang di webinar minggu lalu. Oke, jadi apa macam mau pakai Fibonacci retracement ini? Kalau kamu ingat webinar saya dari 3 minggu lalu, saya ada bincang tentang swing high dan swing low. Kamu ingat yang hadir webinar saya? Semua masih ingatkah swing high dan swing low? Oke, terima kasih James, terima kasih Josh. Ya, masih ingat? Oke, swing high itu yang tidak ingat itu ini price dia naik turun, dia naik, lepas itu dia turun balik, dia sambung. Oke, ini swing high-nya. Swing high ialah tahap yang paling tertinggi dan swing low ialah tahap yang paling terendah. Oke? Ini boleh faham swing high dan swing low. Ini untuk yang dah lupa. Oke? Oke, ini adalah sebabnya untuk memahami tentang swing high dan swing low itu. Sebab untuk plot Fibonacci retracement itu kita kena ambil tool Fibonacci retracement. Nanti di trading view atau sesi live chat kita boleh tampaklah toolnya. Lepas tu seperti yang boleh dilihat di screen, kita mesti kita pakai tool itu, kita tarik dari swing high ke zone swing low. Oke, ini boleh faham. Tapi semua ni macam saya dah cakap tadi, ini semua teori sahaja. Nanti kita tengok sesi live chat, dia memang lebih terang lah. Oke, jadi dia juga boleh dipakai dari swing low ke swing high. Contoh ini swing high ke swing low. Oke, ini time frame berapa? Oke, Danny, Fibonacci retracement ini memang boleh dipakai di semua time frame. Jadi ini hanya contoh lah. Oke, nanti sesi live chats kita boleh tengok lah apa macam buat aplikasinya. Oke, tahap Fibonacci retracement yang penting. Oke, apakah tahap-tahap yang saya dah cakap tadi? Tahap itu adalah rasio Fibonacci dan dapat digunakan untuk mengidentifikasikan level support dan resistance yang mungkin terjadi. Jadi Anda harus mengikuti beberapa aturan dasar trading forex. Pertama, ketahui adalah Anda berada dalam trend naik atau trend turun. Kemudian cari tahu ayunan tertinggi dan terendah dalam formasi grafik. Oke, Fibonacci retracement itu boleh membantu kamu menentukan titik masuk dan keluar. Bila Anda menggunakan tool Fibonacci retracement itu, Anda mencuba untuk mencari tahu seberapa jauh harga akan mengoreksi kembali dan kemudian membalikkan ke arah yang berlawanan. Oke, untuk mendapatkan tingkat retracement Anda harus menggunakan kalkulator Fibonacci. Alat ini akan memberikan tahu level 23.8, tapi gambar ini dia tidak simpan. Oke, di sini ada satu lagi tahap 23.8. Oke, 38.2%, 50%, dan 61%. Ada satu lagi di sini yang saya sering memakai, ialah 78.6%. Dia memang ada tahap lain juga, tapi yang paling popular adalah ni lah.
Actually yang paling popular, sorry. Yang paling popular ni 3. Tapi sebagai traders, untuk trading sendiri, saya punya trading, saya memang ada pakai 23.8 sama 78.6 juga. Okay? Semua terang? Boleh faham sekadar ini? Okay, thank you. Okay, thank you Roy. Thank you James. Thank you Josh. Thank you Efri. Okay. Okay. Kita mesti ingat, walaupun ini teori saja. Okay, kita mesti ingat. Sorry, saya punya screen. Okay, kita mesti ingat setiap chart memang lain. Fibonacci tahap 50% mungkin bagus dipakai di carta emas atau carta GBP USD. Tapi dia tidak semestinya bagus dipakai di carta US 30 atau USD JPY. Setiap carta itu dia memang ada ciri-ciri sendirilah. Jadi kerja kita sebagai trader adalah untuk membuat backtesting. Kita tidak boleh malas tahu sebab ini kita punya income kan. Kita mesti buat backtesting. Jadi yang backtesting itu kita tengok carta, lepas itu tarik balik carta itu dan menganalisiskan strategi yang mana paling sesuai untuk carta yang mana lah. Okay? Okay. Seterusnya kita boleh tengok struktur pasaran yang ideal. Okay. Bila kita pakai Fibonacci retracement, kita mesti cari dia punya swing high dan swing low kan. Jadi tidak boleh pakai yang ini tau. Tidak boleh pakai yang tidak clear. Mesti yang terang. Macam inilah. Yang ini dia terang. Ini turun. Naik. Jangan ambil poin yang sini. Yang kecil-kecil ini. Okay, boleh faham semua? Jadi sini swing low. Sini swing high. Boleh nampak? Dia punya swing low dan swing high. Okay, latihan yang bagus kan. Bila saya baru start trading, saya tengok carta, lepas tu dia punya, sorry, nama dah hilang. Ahmad, time frame tu tidak penting sebab Fibonacci memang boleh dipakai di semua time frame. Okay? Jadi satu latihan yang bagus, kamu boleh buat sendiri. Kamu boleh tengok balik carta sendiri, lepas tu lukis dia punya swing high, swing low. Okay, sini swing high, swing low, 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 swing high, swing low. Ini praktis sajalah. Okay. Okay. Dia punya swing high sama swing low mesti terang. Okay. Jadi di sini ada satu swing high yang terang. Di sini ada satu swing low yang terang. Ini penting tahu. Bila kita pakai Fibonacci retracement, biarpun Fibonacci retracement atau expansion atau projection, swing high dan swing low itu kita mesti identifikasi dengan terang. Ini paling penting dia punya swing high dan swing low. Jadi sini ada swing high, swing low. Di sini swing high, swing low. Okay, ini boleh kira swing high. Yang zone ini. Boleh kira swing high? Ya betul Josh. Dia memang boleh kira swing high tapi ada juga swing high yang lebih bagus. Ada zone yang lebih bagus. Okay, jadi zone-nya di sini. Swing high ini lebih terang. Okay? Kamu mesti identifikasikan swing high dan swing low, okay? Okay, next. Di sini pun ada swing high, swing low, swing high.
boleh nampak screen. Di sini ada swing high kan? Sini ada swing high, di sini ada swing high. Bila kita tarik, dan sini ada swing low, di sini ada swing low. Bila kita pakai tool Fibonacci retracement itu, kita mesti pakai swing high dan swing low yang paling recent, yang latest lah. Jangan pakai yang di sini, yang dah limpas. Jangan pakai swing low yang lama. Danny, nanti kita boleh tengok live charts lah. Hai Yaakob. Hai, selamat datang. Oke. Nanti kita boleh tengok contoh lah di live charts. Oke, di sini lagi. Swing high, tarik ke swing low. Lepas tu dia punya level semua, dia punya tahat akan keluar. Tahat semua ni boleh dipakai sebagai sokongan dan rintangan. Oke? Oke, next. Oke, saya rasa saya pakai live charts lah. Ya, saya dari Malaysia. Tapi saya duduk di Singapura lah. Hai Denny, kalau XAU/USD dia memang boleh dipakai di semua time frame juga. Oke, kita tengoklah live chart supaya senang boleh difahami. Oke, semua boleh nampak saya punya screen? Semua nampak saya punya screen? Oke, sebelum saya sambungkan, ada soalan kah? Sekadar sini. Semua jelas? Oke. Apa macam? Tak apa Yaakob. Hi Roy, we are going to look at the swing high and swing low now. Oke, ada pair yang kamu mau tengok? XAU/USD kan? XAU/USD. Oke, semua nampak kan screen? Oke, jadi ini chart emas. Seperti biasa saya akan, ya, hai Santono, ya memang gold lah, XAU/USD, gold lah itu. Seperti biasa saya akan start dari time frame yang besar. Oke, saya akan start day chart. Lepas itu saya akan tarik trend line. Oke, kamu tengokkan carta ini. Kamu punya analisis dia uptrend atau downtrend? Ada cakap up, ada cakap down, ada cakap dia naik. Up, Ahmad, Roy, James up, Every cakap down, Defree cakap down juga, Danny first up then down. Oke, semua pun betul. Kenapa betul? Sebab oke, di sini ada ini trend line kan? Di sini ada downward trend. Di sini ada upward trend. Semua nampak? Jadi semua pun betul. Oke, jadi apa maksudnya? Ini goal kan? Dia selalu dalam triangle. Tend to drop cost final rising wage. Yes, okay, there is a chance it will drop Santono sebab it's on a downwards triangle. Okay, jadi bila kita nampak triangle ini biasanya dia buat konsolidasi di dalam triangle ini. Nampak? Lepas tu bila dia ada sampai di sini dia akan decide lah dia mau naik atau turun. Tapi setahap ini kita masih tidak tahulah. Jadi ya, dia memang uptrend, dia memang dalam uptrend and downtrend. Ini downtrend memang boleh lukis
begini. Oke, beginilah. Oke, anyways, kita sambungkan dulu. Biasanya saya akan tengok dari chart besar supaya saya boleh cari saya punya bias. Saya mesti tahu kan dia punya market naik atau turun. Tapi dalam day chart dia macam tidak jelas lah, dia macam neutral. Jadi kita tengok carta lain. Kita tengok satu contoh yang lebih jelas. Yang memang uptrend atau downtrend. Oke, ada pace yang kamu mau tengok. USD JPY. Oke, Josh, kita tengok USD JPY. Oke, dari carta ini kamu nampak dia uptrend atau downtrend? Kita tengok dari daily dulu. Dia uptrend atau downtrend? Ahmad, GBP, JPY. Oke, nantilah Ahmad. Kita tengok dulu ini. Oke, dia memang uptrend. Dia punya uptrend terang betul. Di sini ada uptrend. Jadi on a daily chart kita boleh, betul semua Denny. Thank you Denny, Ahmad, Defri, Efri, Josh. Memang terang kan dia, memang terang dia uptrend. Jadi kita sudah bias dia uptrend kan. Kita boleh pergi time frame yang lebih kecil. Hai Tova, thank you. Dia memang uptrend, Kita pergi time frame yang lebih kecil, dia kan kita punya bias dia uptrend, jadi kita harap dia memang kita punya fokus dia naik lah dari sini. Lepas saya dah cari saya punya trend line, saya akan cari saya punya support and resistance. Jadi saya ambil ni horizontal ray. Kamu masih ingat apa macam lukis support dan resistance? Support dan resistance itu mesti macam manusia di dalam rumah kan. Dia mesti ada ceiling, dia mesti ada floor. Dia mesti ada bumbung dan lantai kan. Jadi harga di sini dia punya resistance mesti di atas. Paham? Dia punya support mesti di bawah. Bila minimum too low and too high. Hai Tova, soalan kamu tentang trend line? Kamu tanya tentang trend line kah? Untuk trend line yang bagus, dia mesti ada tiga touch lah. Dia mesti sentuh 3 kali. Tapi untuk trend ini dia sentuh 2 kali saja, tidak apa. Sebab dia memang terang lah, dia memang on a uptrend. Support dan resistance itu tidak semestinya ada 2. Tapi lebih banyak lebih bagus lah. Lebih banyak dia punya sentuhan, lebih kuat dia punya support atau resistance. Jadi untuk ini dia ada 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2. Di sini ada 3 juga. Ini boleh tarik balik ke sini. Di sini ada dia sentuh. Lebih banyak kali dia sentuh lebih bagus lah. Jadi semua faham sudah apa macam lukis trend line sama support resistance. Ini saya tukar ke first resistance, first support. Dari sini kita boleh pakai Fibonacci. Sebab untuk buat support resistance yang valid, lebih banyak sentuhan lebih bagus. Tapi kalau kita pakai Fibonacci retracement, di sini ya, yang pakai TradingView itu yang tidak tahu, you're welcome Tova. Di sini
Di sini ada fib retracement. Kamu tekan ini, kamu tarik swing high-nya ke swing low-nya. Di sini ada swing high kan? Lepas itu dia punya swing low di sini. Lepas itu dia punya level akan keluar. Jadi kita pergi settings. Fibonacci tadi. Sorry. Fibonacci tadi. Kita pergi settings. Kita pilih all fibs. Jadi dia punya level semua akan keluar. Oke, nampak semua? Dia memang, oke, ini kan memang mesti praktis. Kamu praktis, lepas tu lebih senang boleh nampak lah. Sebab sekarang kamu tengok macam blur tau, macam banyaknya garisan dia. Jadi oke, kita zoom in. Dari sini semua kan kita cari level Fibonacci yang paling dekat kepada support resistance kita. Oke. Untuk resistance dia punya level itu 78.6. Jadi yang semua ini kita kasih hilang, kita hilangkan, kita tinggalkan 78.6 sahaja. Oke, nampak? Jadi ini memang resistance yang bagus lah. Sebab di sini ada banyak sentuhan, lagipun di sini ada Fibonacci retracement level. Oke? Jadi Fibonacci retracement itu memang dipakai untuk sebagai tool untuk mencari support dan resistance lah. Oke, dah nampak? Boleh terang? Sekadar sini terang. Dia hanya satu tool untuk support sahaja. Ya, Josh. Ya, thank you Kusuma. Thank you, Yasser. Oke, thank you. Oke, ya Josh. Fibonacci itu bagus, jangan pakai like seseorang lah. Don't use it on its own. Mesti dipakai sambung dengan support dan resistance. Dan bagus lagi kalau sambung dengan indicator. Oke? Jangan tahap pakai Fibonacci saja. Jangan beginilah. Jangan tarik Fibonacci, lepas tu kamu rasa, oh di sinilah boleh pakai. Tidak boleh begitu. Mesti ada juga dia punya support resistance. Dia hanya satu tool untuk evidence untuk support kamu punya support resistance. Oke? Jadi ini adalah resistance yang bagus. Kita boleh lukis triangle di sini. Oke, jadi ini adalah zone resistance lah. Kalau harga naik pun, kita fokus, dia akan, kalau harga naik, kita fokus, dia akan reverse balik. Sebab ini adalah resistance yang kuat. Oke, lebih kuat resistance itu, lebih susah untuk harga nak tembus. Jadi bila harga dah sampai sini, dia akan pusing balik. Nah, di sini ada sudah contoh satu, di sini resistant kan, dia pusing balik sekali di sini. Mengapa kuat? Sebab di sini ada satu, dia sentuh satu kali, dia sentuh dua kali. Kalau kita betul-betul mau tarik balik line ini, dia memang sentuh banyak kali. Jadi lebih banyak sentuhan itu, lebih kuat resistance itu. Oke, boleh faham? Ya. Dia memang ada Tova, dia memang ada possibility, tapi susah lah. Sebab kalau resistance dia kuatkan, susah mau tembus. Oke?
Kalau dia punya resistance yang tidak kuat, saya bagi contoh satu resistance yang tidak kuat. Oke lah di sini. Di sini ada resistance yang tidak kuat. Sebab di sini dia sentuh sekali sahaja. What would be the possibilities? I think the possibilities are low. It's less lower. Okay? The possibilities are lower because the stronger the resistance, the harder it is for price to break through. But it doesn't mean that price cannot break through. It just means that it's harder. Because it doesn't mean that it will never break. It's just hard to break. Okay. So there is a possibility that it might break. There's a possibility that it might break, but because it is a strong resistance, it is hard to break. Okay. Saya harap semua what can make it break fundamentals. A lot of things can make it break actually. It depends on the market. But our job as a trader is to collect information and then trade based on the information. So right now, the information that we have collected that this is a strong resistance, so that right now we have a higher chance that it will not break. Yep. Thank you. So as a trader, all you have to do is just collect as much information as possible and then decide what will happen. Okay. Apakah position setelah menyentuh support dan resistance? Okay. Kan di sini ada resistance yang kuat. Satu possibility, dia tidak semestinya ya. Ini possibility forecast sahaja. Oke, di sini bila harga naik ke sini, dia punya possibility dia akan pusing balik. Oke? Sebab di sini ada resistance yang kuat, jadi susah untuk dia tembus. Dia boleh tembus juga tapi susah. Jadi biasanya di sini bila harga dah sampai sini biasanya orang traders akan masuk di sini untuk jual. Hai Yakub, saya punya jadwal, saya punya webinar setiap hari Rabu. Oke, makasih. Oke, boleh faham mas sekadar sini? Semua boleh faham? Oke, thank you. Oke. Kita cari lagi contoh lain untuk aplikasi Fibonacci. Ada yang nak tengok chart apa tadi? GBP, okay, Roy. Roy, kamu mau tengok GBP AUD kan? GBP AUD. Oke, semua. Kamu nampak chart ini, kamu rasa dia uptrend atau downtrend? Sorry Roy, AUD USD. AUD USD. Hai Yakub, Fibonacci extension itu minggu depan. Minggu ini kita hanya fokus kepada Fibonacci retracement. Oke? Oke, kamu nampak ini uptrend atau downtrend? Kamu tengok carta ini, kamu rasa dia uptrend atau downtrend? Biasakan, kalau carta terlampau zoom in, kita tidak boleh nampak apa-apa. Jadi kita mesti zoom out supaya ya kita boleh tengok dia punya trend. Jadi dia uptrend atau downtrend. Oke, ada yang cakap down, ada yang cakap up. Oke, untuk saya kan yang terang
betul adalah yang paling terang adalah uptrend. Sebab kita boleh tarik, kita boleh tarik trendline dari sini ke sini. Oke, trendline ini dia satu guiding principle sahaja. Oh, oke. Saya mau bagi tahu kamu ini memang downtrend. Bila saya tengok, kalau saya tidak pakai itu trendline, saya nampak dia macam uptrend. Tapi betul-betul dia punya downtrend macam dah mula. Oke, sebab di sini kan ada uptrend. Di sini ada uptrend, kamu dah nampak di sini dia ada tembus, Jadi dia punya downtrend macam ya memang sudah break. Dia dah tembus trendline ini, jadi dia punya indikasi ialah downtrend dah mula. Hai Tova, dia dah tembus trendline. Sebab kalau harga ini price kan, dia tidak tembus dari sini, dia pusing balik. Ini trendline masih valid. Tapi di sini harga sudah tembus. Jadi dia tidak valid. Trendline ini tidak valid sudah. Oke, ya. Oke. Jadi nampaknya macam downtrend dia dah mula. Oke, di sini nama strategi ini adalah trendline breakout pullback. Oke. Jadi biasanya bila ada trendline, bila ada breakout, biasanya bukan selalu, oke? Bukan selalu, biasanya dia ada breakout, dia akan pullback, dia akan tarik balik ke zone ini. Lepas dia tarik balik, dia akan teruskan dengan downtrend dia. Ini boleh faham? Ini adalah satu strategi yang saya sebagai trader, saya memang pakailah. Saya sering pakai strategi ini. Saya akan cari trendline. Bila dia dah tembus, saya tunggu pullback-nya. Lepas tu saya akan jual di sini. Dia akan pusing balik. Oke? Sebagai trader kita mesti tahulah pattern-pattern yang ada di market. Jadi ini adalah satu pattern-nya. Oke, jadi trendline breakout, kita tunggu dia punya pullback. Kita tunggu harga tarik balik. Lepas tu di sini ada kemungkinan untuk jual. Tapi ini please trade at your own risk, okay? Jangan cakap Cassandra suruh kamu trade, lepas tu kamu kalah, okay? Ini mesti kamu decide lah sendiri. Okay. Boleh berikan jadual. Okay. Jadual saya memang setiap hari Rabu. Mungkin di IC Markets website belum naik, tapi memang confirm saya punya jadual setiap hari Rabu. Okay. Lepas kita ada ini bukan signal lah amat. Ini saya punya analisis sahaja. Tapi kamu trading mesti trade sendiri ya. Mesti take your own trade at your own risk. Okay, lepas kita dah cari trendline, kita mesti cari support resistance. Okay, ini dia punya support di sini. Resistance saya di sini. Saya punya support di sini. Nampak? Kenapa kamu lukis resistance di situ? Oke, saya punya resistance saya simpan di sini sebab di sini mula-mulanya ini adalah support kan, tapi harga dah tembus. Jadi bila harga tembus, ini support dia jadi resistance. Boleh faham? Mula-mulanya dia support, tapi harga dah tembus di sini. Oke?
Mengapa resistance menggunakan low point? Sebab support ini dah jadi resistance. Harga dah tembus di sini, jadi dia boleh, ini boleh kira sebagai resistance. Oke, boleh faham? Ini saya tukar ke resistance supaya tidak bingung. Oke, ini resistance saya. Kamu rasa ini resistance kuat atau tidak? Ada cakap yang kuat, ada cakap tidak kuat, kuat not yet confirmed. Setting Fibo please Santono. Oke, ya memang. Oke, jadi resistance ini memang sudah kuat sebab sini ada banyak sentuhan. Ini ada 1 sentuhan, 2, 3. Lebih banyak sentuhan lebih bagus kan? Oke, jadi apa macam kita boleh buat lagi kuat, kita boleh pakai Fibonacci retracement. Kita ambil Fibonacci swing high di sini, tarik ke swing low di sini. Lepas tu pergi settings, all fibs, dia punya level semua akan keluar. Kita cari fib line yang paling dekat ke resistance ini. Oke, kita zoom in lah sebab kecil. Oke, jadi dari screen, resistance mana yang paling dekat, Fibonacci line yang mana yang paling dekat kepada resistance? Ya, betul Roy, 50. Roy cakap 50, ada yang cakap 61.8. 50, 50. Oke, dia memang Roy, James, Josh. Oke, memang betul. Memang betul Fibonacci tahap yang paling dekat kepada resistance adalah 50. Jadi yang lain kita boleh hilangkan. Oke, jadi resistance ini masih kira kuat. Ya, memang dia lebih kuat sebab tadi ada banyak sentuhan. Sekarang not only dia ada sentuhan, dia tambah lagi Fibonacci level. Jadi zone ini memang kuat lah. Kita boleh kira dia kuat. Tapi oke, senario yang lain oke. Kita lukis, kita tarik swing high ke swing low. Tapi dia punya Fibonacci level tidak kena resistance itu. Jadi resistance itu masih kuat kalau Fibonacci tidak sentuh dengan resistance. Ada yang cakap mesti kuat, it depends. Ada yang cakap tidak juga. Oke, lebih bagus lah kalau dia punya Fibonacci retracement ada sentuh. Kalau dia sentuh, dia buat resistance itu lebih kuat lah. Jadi oke, ini adalah resistance yang kuat. Oke, sekarang kita cari Fibonacci retracement untuk support. Ini adalah support. Oke, apa macam cari support? Kita tarik dari swing low. Oke, untuk cari Fibonacci, how accurate is Fibonacci? Oke, Fibonacci itu memang quite accurate lah. Sebab banyak orang, banyak trader menggunanya. So, trading kan, dia hanya satu, like, the more people using it, the better. Ya, Yakub, Yakub tidak payah jemput lah. Yakub sign on sendiri saja. Kau pergi IC Market, setiap hari Rabu saya memang ada webinar. Ya, Yakub, memang Fibonacci kadang-kadang ada noise. Jadi itulah sebabnya kita tidak pakai Fibonacci seseorang saja. Kita mesti pakai Fibonacci sama support resistance atau sama indicators. Fibonacci itu hanya satu
tool sajalah. Dia memang tidak boleh pakai on its own. Boleh faham? Dia memang tidak boleh pakai seseorang lah. Oke. Oke, jadi apa macam mau cari Fibonacci tahap di sini, kita pakai tool Fibonacci retracement, kita cari swing low. Kita tarik ke swing high. Kita cari all fibs, dia punya level semua akan keluar. Oke, level yang mana paling dekat kepada first support? $38.2. Oke, bagus. Memang thank you Roy, thank you Tova, thank you Efri, thank you Yusuma. Oke, yang lain tuh kita boleh kasih hilangkan. Oke. Jadi di sini kita boleh lukis satu zone. Oke. Jadi kita punya support adalah satu zona. Dia adalah satu area. Oke? Boleh paham terang? Semua sudah pandai lukis buat chatting? Jelaskan. Hai Denny, breakout itu mesti tunggu. Oke, tapi di sini sudah ada breakout. Ya, hai Roy. Memang ini strong support. It's quite a strong support. Breakout itu kita mesti tunggu, tapi di sini sudah ada satu breakout kan? Di sini. Dia breakout trend line. Nampak? Dia ada breakout di sini. Nampak? Oke. Jadi kalau kita pakai strategi trend line, breakout, pullback, kita sekarang tunggu pullback ke first resistance. Lepas tu dari sini, kalau saya sebagai trader, dari sini saya akan jual. Oke? Boleh terang? Semua sudah pandai pakai Fibonacci retracement? Terang, oke, clear, super clear. Thank you, James. Thank you. Oh, hai Tova. Oh, sorry, itu fokus sahaja. Oke, saya lukis lagi satu kali ya. Saya akan di sini jual sampai ke support. Ya, sorry Tova, ya memang. Untuk illustration saya tarik terlampau panjang sudah. Oke, memang di sini saya akan tunggu dia naik ke sini. Lepas tu saya akan jual di sini ke support. Oke, kenapa ada yang tanya kenapa tidak beli di sini? Oke, kenapa saya tidak beli di sini? Kenapa saya tidak masukkan buy order di sini sampai ke trend line dan resistance? Sebab kadang-kadang dia tidak pullback. Kadang-kadang dari sini dia terus turun. Jadi saya tidak mau take the risk lah. Kalau saya mau, ya betul Kusuma, harga belum confirm. Ya, ada chance dia akan menembus support. Jadi yang trade yang lebih bagus atau lebih selamat, saya akan tunggu dia buat pullback, tarik balik ke trend line ini, baru saya akan masuk untuk sell ke support. Oke? Semua paham? Lama semua. Oke. Tidak cukup masa sudah. Jadi terima kasih sertai saya punya webinar. Saya punya webinar minggu depan hari Rabu. Terima kasih ya. Saya harap semua dapat ilmu yang berguna.
please stay safe sebab sekarang COVID kan. Recording, saya tanya, yang tanya tentang recording itu Tova dan ada lagi yang tanya tadi. Recording itu saya tidak pasti, tapi saya akan saya tanya minggu depan saya bagi tahu lah tentang recording. Oke? Oke, terima kasih semua. Terima kasih Santono. Jumpa lagi minggu depan. Oke, thank you.